Sebanyak 3 petinggi PT Food Station Cipinang Raya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus beras tak sesuai mutu standar pada klaim kemasan atau beras oplosan. 3 petinggi tersebut yakni karyawan Gunarso yang menempati posisi sebagai Direktur Utama PT Food Station Cipinang Raya. Kemudian Roni Lisapelli yang menjabat sebagai Direktur Operasional PT Food Station. Lalu tersangka terakhir adalah RP yang merupakan Kepala Seksi Quality Control PT Food Station. Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf dalam konferensi pers pada Jumat 1 Agustus mengungkapkan ketiganya ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti sengaja menurunkan mutu beras dan mengklaim kualitas premium. Dalam konferensi pers tersebut, Satgas Pangan Polri juga turut menampilkan sejumlah karung beras sebagai bukti. Beberapa yang ditampilkan merupakan produksi dari PT Food Station Cipinang Jaya, yaitu Setra Wangi, Setra Ramos, Merah Premium, Setra Ramos Biru, beras umum, beras sosoh, dan resik. Total barang bukti yang disita dalam kasus ini adalah 132,65 ton dengan rincian kemasan 5 kilo berbagai merek beras premium produksi PT FS sebanyak 127,3 ton. Penyidik juga melakukan penyitaan dokumen legalitas dan sertifikat penunjang berupa dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, ketiga petinggi PT FS tersebut belum ditahan. Polisi berencana untuk melakukan pemanggilan dan penetapan para tersangka pada Senin atau Selasa pekan depan. Para tersangka dikenakan pasal berlapis, yaitu pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen yang berbunyi tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dengan label, etiket, keterangan iklan atau promosi penjualan barang atau jasa tersebut, dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Ancaman hukuman pasal 62 UU Perlindungan Konsumen adalah pidana penjara 5 tahun maksimal dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Untuk ancaman hukuman Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar rupiah. Sedangkan Undang-Undang TPPU pidana penjara 20 tahun dan denda 10 miliar. Rencana tindak lanjut penyidik setelah dilakukan penetapan tersangka tersebut yaitu melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka. Penyidik akan melakukan penyitaan terhadap mesin produksi beras PT FS, melakukan pemeriksaan terhadap ahli korporasi untuk memastikan pertanggungjawaban korporasi PT FS dalam perkara ini dan penetapan korporasi sebagai tersangka. Memohon analisis transaksi keuangan PT FS kepada PPATK dan mempercepat proses penyidikan terhadap 3 perkara yang lain yaitu PT PIN, Toko SJ, dan PT SR. Komitmen Polri, Satgas Pangan Polri menghimbau kepada para tersangka dan pihak-pihak terkait yang lain dalam perkara memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai dengan standar mutu untuk kooperatif selama menjalani proses penyidikan. Polri berkomitmen untuk terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindak pidana di bidang pangan, khususnya peredaran beras yang tidak sesuai dengan standar mutu, sebagai tindak lanjut arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, untuk menindak tegas para pelaku usaha yang melakukan praktek-praktek curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku guna menjaga stabilitas pangan nasional. Lebih cermat dalam membeli beras, pastikan produk memiliki label yang jelas, memenuhi standar SNI, dan sesuai dengan berat besi yang tertera pada kemasan. Kami berharap upaya penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang. Mari kita sama-sama mewujudkan ekosistem pangan yang sehat, adil, transparan menuju Indonesia Emas 2024. 3 hari sejak hari ini.
Kita akan layangkan surat panggilannya hari ini, karena tadi kemarin baru mendapat tersangkanya. Jadi hari ini langsung kita layangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan. Jadi 3 hari ke depan yang bersangkutan hadir. Untuk penahanan, kita belum melakukan penahanan karena memang selama proses penyidikan yang disampaikan tadi mereka sangat kooperatif. Dan kami terima kasih sekali para saksi-saksi termasuk terlapor dan tersangka juga hadir pada saat proses penyidikan, semuanya kooperatif. Terima kasih. Terima kasih Pak. Sejak SPK itu kita kirimkan ke Kejaksaan Agung, maka kita langsung melakukan koordinasi proses penyelidikan dan fakta-fakta yang kita dapatkan. Hal ini untuk membantu percepatan pada saat proses analisa dari pihak kejaksaan, sehingga tidak bolak-balik perkara itu cepat diputus untuk P21-nya, kemudian kita bisa proses perkara yang lain. Karena masih cukup banyak yang harus kita lakukan penyelidikan dan bukti. Itu, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.